Saya memberhentikan langsung sekdes. Oh, langsung diberhentikan? Saya berhentikan langsung. Oh. Ada balasannya, balasan suratnya misalnya yang di DPR tadi, terus sama yang di ke istana itu tadi ada? Dana desa saya, baik itu DD ataupun ADD, dihentikan, di stop. Anda kok kekeh sekali dengan sikap Anda? Karena memang saya salah, proses saya secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas, podcastnya orang warga Barito Utara. Kali ini kita akan mengklarifikasi berita yang tengah ramai dengan diberhentikannya penyaluran dana desa dan juga ADD di salah satu desa di Kabupaten Barito Utara. Dan kali ini saya Denny Riyadi mengundang Kepala Desa yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa Dataini Roy. Selamat datang Bung Naik Marusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak atas undangannya. Apa kabar? Baik. Kabar ya? baik Sehat, Pak. Sehat Pak. Ya, Pak. Ya ini apa? Beberapa hari lalu pemberitaan tengah ramai terkait pemberhentian penyaluran dana desa dan juga anggaran dana desa ADD. Ya ini katanya itu diberhentikan malah 2 tahun ini. Anggaran desa dan ADD di tahun 2023 dan 2024. Nah, alasan dari penyetopan atau disetopnya anggaran dana desa itu karena pertama Anda selaku kepala desa memberhentikan perangkat desa. Itu yang pertama. Kedua, Anda juga tidak menyerahkan atau melaporkan RPJMDes, terus RKPDdes, DU RKPDdes sampai kepada APBDes. Itu gimana? Mungkin bisa Bung Naik ceritakan apa asal mulanya bisa terjadi begitu sampai 2 tahun loh ini loh. Iya. Gimana itu? Ya, terima kasih. Terkait dengan pemberitaan yang sudah beredar 2 hari kemarin, di mana Kepala Dinas Sospemda itu sudah melalui medianya mengatakan statement itu bahwa anggaran dana desa saya, baik itu DD ataupun ADD, dihentikan, di stop. Jadi saya sebagai kepala desa mewakili masyarakat saya sangat-sangat keberatan dengan keputusan ini. Karena apa? Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jika memang baik saya ataupun mungkin dari pihak PMD Kabupaten Barito Utara bisa mengambil langkah-langkah untuk bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Ini yang sebenarnya saya harapkan. Iya. Jadi terkait jadi pertanyaan Bapak alasan Dinas PMD saya anggaran desa kami dihentikan, poin pertama tadi kalau saya simak yaitu tentang pemberhentian aparat desa. Terkait dengan pemberhentian aparat desa, ya itu tentunya karena di situ saya lihat di statementnya Pak Kepala Dinas Sospemda Pak Suparmi, saya tidak mengikuti mekanismenya, keterangan dari beliau. Perjalanan ini tentunya berawal dari tahun 2022. Setelah saya dilantik di bulan Juli tahun 2022. Tanggal berapa itu? Tanggal 21 saya dilantik. 21 Juli 2022 2022. Oke. Di bulan 11 saya dipanggil sama Pak Camat. Surat panggilan. Saya menghadiri panggilan itu. Di situ yang menghadiri sekdes saya. Itu yang diberhentikan itu? Yang diberhentikan itu. Tapi waktu itu dipanggil itu apakah sudah diberhentikan? Belum. Belum. Okay. Saya juga kaget. Kok ada dia juga? Ya, kaget juga saya. Nah, setelah itu pendamping
lokal, pendamping lokal dan pendamping lokal desa, pendamping kecamatan, beserta jajaran kecamatan Tewe Tengah. Nah, di situ dibicarakan, Pak Camat mengatakan dengan rinci kepada sekdes saya, Pak Kepala Desa, ini Ibu Sekdes ini tidak mau verifikasi pekerjaan Bapak. Tentunya terkait dengan corigit jalan. Itu corigit jalan apa itu? Jalan desa ya? Jalan desa. Iya. Saya menyimak aja waktu itu Pak Camat dia berbicara. Saya diam aja, saya menyimak aja. Jadi begini, karena itu tidak sesuai aturan alasannya. Bu Sekdes ini tidak sesuai aturan. Ya, jadi Pak Camat mengambil keputusan membongkar lagi corigit jalan saya itu. Kasih PEM, ada 2 kasih di situ yang ikut menghadiri, awasi pembongkaran itu. Iya. Dan memang dibongkar. Saya diam aja dulu, saya simak aja dulu pembicaraan Pak Camat. Nah, setelah Pak Camat selesai berbicara, baru saya izin berbicara. Pak Camat, boleh saya berbicara? Silakan. Nah, di situ saya sampaikan sama Pak Camat, mohon izin Pak Camat terkait perintah Bapak, saya membongkar lagi pekerjaan corigit jalan saya tidak mau, saya bilang. Karena saya bilang, tadi kan Pak Camat bilang saya tidak sesuai aturan, proses saya hukum saya bilang. Kalaupun saya salah, saya siap dipecat, aku bilang. Nah, jelas saya bertanggung jawab apa yang saya kerjakan. Nah, dari situ awal mulanya permasalahan saya sama Sekdes. Ya. Nah, setelah rapat itu saya pulang 1 minggu, kemudian saya membuat surat pemberhentian. Di bulan 11 itu 2022 itu baru surat pemberitahuan, bukan pemberitahuannya saya memberitahu. Kemana aja tuh tembusannya? Tujuannya kemana tujuannya? Ke Pak Camat. Ke Pak Camat. Ya, saya buat surat. Nah, setelah itu di bulan 11 itu Pak Camat mengambil langkah mengadakan rapat mediasi terkait dengan surat pemberitahuan itu, kurang lebih ada 5 kali. 5 kali kami rapat. Di bulan 2 2023 karena saya lihat selama rapat itu saya memperhatikan Pak Camat tidak posisi pada di tengah-tengah, tidak netral lah. Beliau condong ke Ibu Sekdes ini. Jadi di situ saya mengambil langkah, mengambil keputusan sesuai dengan hak prerogatif saya sebagai kepala desa. Saya meminta memberhentikan langsung Sekdes dan mengangkat Sekdes saya. Ya, dari situ awal mulanya Pak. Demikian. Itu proyek jalan ya, saya anggap proyek itu tadi yang corigit tadi itu. Waktu kita membangun itu apakah ada setelah dilantik kan itu kan? Yeah. Setelah dilantik itu apakah ada musyawarah desa, maksudnya sama perangkat atau BPD untuk kita mengerjakan proyek jalan itu begitu? Atau memang mungkin itu inisiatif Bung aja mengerjakan itu gitu? Ya, terima kasih. Terkait dengan proyek pekerjaan corigit jalan itu kan APBDes PJ Kepala Desa sebelum saya. Memang sudah program mereka. Bukan program Kalau memang Anda hanya melanjutkan saja. Kalau murni program saya 2023 itu baru murni program saya. Demikian. Nah, tapi kenapa dia justru tidak, yang Sekdes ini justru tidak mau memverifikasi? Alasan dia tidak memenuhi syarat atau gimana tadi itu? Tidak sesuai aturannya. Tidak sesuai aturan. Nah, kok lucu ya? Tapi akhirnya dari mediasi itu masih tidak ada titik temu. Tidak ada juga. Lalu akhirnya Anda membuat surat pemberitahuan untuk memberhentikan Sekdes. Ya, saya memberhentikan langsung Sekdes. Langsung diberhentikan. Saya berhentikan langsung. Terus apa respon setelah itu? Setelah itu respon Pak Camat tidak ada. Malah diam saja, justru pada saat surat pemberitahuan itu yang sibuk. Iya. Nah, di situ kan saya kan karena itu sudah SK pemberhentian saya di bulan 2 tahun 2023. Tentunya 2022 masih dia dong bertanggung jawab. Baik itu seperti Bapak tanyakan tadi, APBDes-nya, RPJMDes-nya, RKPDes-nya, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Yang Kades terdahulu itu ya. Sekdes ini. Sekdes. Karena yang Kades yang terdahulu sudah habis masa jabatannya. Kenapa saya bilang Sekdesnya yang bertanggung jawab? Karena SK pemberhentian kan
bulan 2 2023. Oke. Berarti dia masih bertanggung jawab 2022. Nah itu. Karena dia bertanggung jawab itu, makanya dia tidak mau memverifikasi itu ya, karena katanya tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Oke, terus kalau boleh tahu itu adik-adiknya berapa data Niro itu dapat untuk 1 tahun? Di tahun 2022 itu kurang lebih 800 juta. 800 juta. ADD-nya. ADD. Kalau Dede? ADD-nya kurang lebih 600. 600. Ya. Jadi kalau dikelompokkan 800 1,4 M ya, 1,4 miliar. Per setiap tahun itu sama ya? 2023 ini ada kenaikan. ADD 21M 298 juta. DD-nya 600 lebih. 600 lebih. 2024 ada kenaikan lagi 1M lagi. Jadi ADD 2024 ini 2M 298 juta. DD-nya 617 juta. Oke, nah itu tadi Sekdes kan Anda pecat di bulan 2 2023. Selain itu katanya masih ada yang 2 lagi ya katanya yang Anda pecat itu. Itu kapan mereka dipecat juga itu? Ya, terima kasih. Terkait dengan ada aparat desa lagi yang saya berhentikan, itu ada 3 orang. 1 kaur, 2 kasih. Nah, 1 kaur. Berarti 4 semuanya? Ya 4 semuanya. Jadi 1 kaur ini kaur keuangan, 2 kasih ke pemerintahan dan kasih sosial. Kenapa saya memberhentikan 3 orang ini? Karena mereka melanggar kewajiban mereka. Apa ya? Yaitu kewajiban mereka adalah mereka harus menyelesaikan program-program saya, baik itu terkait administrasi, yaitu melalui APBDes dan RKPDes. Karena salah satu pencapaian untuk penyaluran nanti anggaran itu saya harus membuat APBDes RKPDes sesuai dengan disampaikan melalui media itu. Jadi 3 orang ini tidak mau menandatangani sesuai dengan bidang dia. Jadi saya tentunya akhirnya mengambil langkah itu tadi. Terkendala, terhambat program saya untuk melangkah ke kecamatan. Ya, jadi secara wewenang saya membuat surat peringatan. Peringatan dulu. Ya, SP1 saya dengan buat tembusan juga ke camat dan juga ke dinas terkait. Ke rumah-rumah, saya ke rumah mendatangi ke rumah mereka saya. Saya sampaikan ke 3 orang ini. Wah, ini surat peringatan pertama. Karena waktu itu di bulan 12, Pak. 2023. Jadi tinggal setengah bulan aja lagi habis sudah anggaran 2023. Ya, jadi saya harus membuat surat SP ini, saya mengejar. Nah, ternyata sampai SP ketiga pun tidak ada respon mereka untuk menyelesaikan menandatangani APBDes dan RKPDes untuk pencairan nanti. Nah, setelah itu saya membuat surat rekom pemberhentian 3 orang ke pecamat. Saya buat surat ke pecamat. Nah, tembusannya ke Pak Bupati saya buat, ke Dinas PMD. 1 minggu pecamat tidak merespon surat itu. Ya, tidak merespon sama sekali. Akhirnya saya memberhentikan 3 orang. Ke 3 orang lagi. Ya, jadinya 4 ya. Nah, terus ya selain yang pemecatan itu, yang dipermasalahkan juga katanya Bung tidak melaporkan RPJMDes, ya kan? Terus RKPDes, DU RKPDes sampai APBDes. Apa benar itu? Ya, APBDes saya sudah buat, ada dokumen saya. RKPDes saya sudah buat 2023 sudah saya APBDes. Iya. Nah, terus apa lagi? RKPDes sudah saya buat. Iya. RPJMDes memang saya belum buat. Karena apa? Karena itu kan bukan saya yang membuat. Aparat desa saya yang membuat itu, bukan saya. Saya hanya karena nggak ada ininya, jadi akhirnya karena mereka tidak ada kebersamaannya, kekompakannya. Itu. Terus yang sudah Anda bikin APBDes dengan sebagainya itu tadi sudah Anda laporkan ke Pak Camat atau ke dinas terkait itu? Sudah saya sampaikan dan saya beritahukan ke Kepala Dinas Sospemde. Waktu itu ada katanya? 2 kali saya datang beliau. Dari beliau sih ya, namanya ada 3 orang aparat belum menandatangani, tentunya kan tidak bisa berjalan. Kendalanya itu. Ya, jadi kendala saya di 3 orang ini. Aparat ini tidak mau menandatangani APBDes RKPDes untuk pencairan anggaran tahun 2023. Demikian, Pak. Nah, terus itu kendalanya tadi di ke-4 orang yang dipecat itu kan, ada nggak sampean bikin penggantinya atau merekrut orang baru untuk mengganti Sekdes,
KAUR dan apa-apa lagi yang diberhentikan dari 4 orang itu? Jadi saya klarifikasi statementnya Pak Suparmi, di mana dia mengatakan saya mengangkat aparat desa yang baru tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau untuk mengangkat aparat desa yang baru, 3 orang yang saya berhentikan itu, saya sama sekali belum ada langkah untuk mengangkat. Karena apa? Karena itu kan saya harus membuat surat ke pecamat minta rekon penjaringan, dan itu belum saya jelaskan. Jadi statementnya Pak Suparmi menurut saya tidak benar itu. Karena yang saya angkat baru sekdes tahun 2023 bulan 2 itu aja sampai sekarang, itu pun belum clear. Jadi saya tidak mau mengambil langkah lagi yang 3 orang ini karena yang satu pun belum clear terkait dengan pembentukan sekdes demikian. Terus ini, padahal itu kan kendalanya Anda tidak bisa bikin LPJMD itu tadi kan karena aparat perangkat di bawahnya itu nggak ada. Semestinya kan harus dicari itu, tapi belum mencari solusi sampai ke sana ya. Iya. Karena yang ada pun terkendala juga 2023 kepikir. Jadi saya 2024 ini kalau saya melakukan penjaringan tentunya kan pasti terkendala juga lagi. Kenapa? Karena ya tahu sendiri perjalanan ini bagaimana langkah-langkahnya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencari solusi yang tepat dan benar. Jadi artinya di tahun 2023 itu dana tidak bisa cair itu yaitu dari masalahnya ya, karena 4 orang diberhentikan, kamu sudah buat laporan APBDes dan segala macam, tapi karena tidak ada tanda tangan aparat desa akhirnya terkendala. 2023 stop, tidak ada uang. Artinya semua jalan sudah kamu gunakan, akhirnya juga mentok juga kan, nggak ada hasil. Sampai saya dengar kan pernah juga tuh RDP sampai di DPRD kan, masalah itu juga tidak ada hasil. Lalu Anda katanya pergi sampai melapor, mengadu ke provinsi dan juga ke Jakarta. Ya. Itu gimana itu ceritanya itu? Iya, karena memang ya kalau saya mengambil historinya kan memang ini tanggung jawab saya. Ya, tentunya saya bertanggung jawab ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Makanya saya mengambil langkah sampai ke provinsi. Di provinsi saya bertemu langsung sama Pak Wakil Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya dinas luar. Ya, tapi tentunya juga tidak ada solusi juga di situ. Tidak ada langkah-langkah juga. Akhirnya saya mengambil langkah ke Jakarta. Kurang lebih 1,5 bulan saya di Jakarta. Ya, setelah itu baru saya konsolidasi, saya kembali lagi ke Sumber TV Kabupaten. Dan itu diketahui oleh Dinas PMD, udah lapor atau segala macam? Tidak ya. Ya, saya tidak melapor. Ya, saya mengambil inisiatif sendiri. Ya akhirnya sampai 2024 pun terkendala juga akhirnya kan. Ya. Nah, atas kejadian ini, warga tentunya kan ada BLT yang ini kan tidak terkait kan, ada nggak mempertanyakan kepada Anda selaku kadesnya? Atau terus kenapa di desa kita nggak ada pembangunan segala macam? Apa ini saudara, jawaban saudara? Ya, terima kasih. Terkait dengan BLT, warga saya tentunya kan pasti berharap ya Pak ya. Ya itu bisa tersalurkan karena di situ udah jelas penerima BLT miskin ekstrim dan mereka memang sangat membutuhkan ya bantuan itu. Makanya itulah saya bilang saya kembali lagi tanggung jawab saya. Makanya saya mengambil langkah sampai ke provinsi ke Jakarta. Yaitu karena salah satu poin itulah ya, tanggung jawab saya berjuang demikian. Nah oke. Setelah begini artinya pihak kabupaten terutama dinas PMD dan juga provinsi kan sudah menyetop pencairan uang ke desa data ini, Roy. Apa langkah Anda selanjutnya? Apakah mungkin mencari solusi atau seperti juga yang dilakukan oleh salah satu kades juga di sini yang melakukan TUN, gimana langkah Anda atau gimana? Ya, terima kasih. Kalau untuk langkah ke petun kan saya tidak ada ranahnya itu, karena yang punya hak itu adalah yang diberhentikan. Dia punya wewenang untuk ke petun. Ya, terkait dengan langkah-langkah 2024 ini dengan keputusan dari Pak Kepala Dinas Sospemd untuk menyetop, saya sangat sesali ya langkah-langkah itu. Tentunya saya tetap berjuang mencari
jalan terbaik. Iya, langkah-langkah baru apa? Ya caranya bagaimana? Apakah Anda mau ketemu lagi, berbincang-bincang, cari solusi bersama Pak Camat, terus sama Dinas PMD, atau mungkin langsung lapor ke PJ Bupati? Anda kan sebelumnya pernah diberhentikan sementara kan? Iya. Terkait ini juga? Iya. Nah sekarang sudah diaktifkan, artinya Anda bisa kan untuk berkoordinasi agar ya menyelamatkan uang tadi. Iya, terima kasih. Ya memang saya akan berusaha, baik itu seperti nanti apakah itu nanti kayak Pak PJ Bupati kita atau mungkin langkah-langkah selanjutnya tentunya nanti ada pertimbangan saya nanti bagaimana itu. Karena apa? Karena saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan. Ya, di samping itu juga jabatan saya kan masih panjang. Sampai kapan? Ya 2028 nanti. 2028. Jadi masih ada 4 tahun kurang lebih lagi. Kalau misalnya dari urun rembuk nanti Anda diminta untuk mengaktifkan kembali yang 4 perangkat desa itu yang dipecat, diberhentikan, itu gimana? Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau. Ya, karena apa? Karena itu hak prerogatif saya. Pak Camat, Pak Pemdes tidak punya wewenang untuk itu. Ya, karena apa? Karena di peraturan di undang-undang itu Pak Camat itu mitra kerja. Ya, tugas pokok dia adalah pembina aja. Bukan untuk memutuskan saya salah benar. Tidak punya wewenang mereka. Demikian. Sekarang ini perangkat desanya sisa berapa? 4 tadi kan sudah Anda pecat, Anda berhentikan. Sisa berapa ya ada di desa itu? Untuk aparat desanya sisa sekdes yang saya angkat. Ya, saya angkat itu, dan itu pun tidak diakui. Jadi untuk aparat desanya memang tidak ada sama sekali, kosong. Berapa sih jumlahnya perangkat desa di sana? Kurang lebih ada 7 orang dengan 7 orang. Berarti 4 Anda berhentikan, sisa 3. Terus yang 2 ini di mana? Yang 2 ini saya Kaur Keuangan, Kaur Umum itu mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri. Oke, sisa 1 lagi. Satunya pensiun, Kaur Pembangunan. Ya, karena udah umur 60. Pensiun nih. Demikian. Saya ingin tanya, waktu Anda mengadu ke provinsi, ya, terus juga ke mana, ke Jakarta itu, siapa yang Anda temuin itu? Di provinsi dulu siapa dulu yang Anda temuin? Di provinsi saya bertemu langsung Pak Wakil Gubernur Edi Pratowo. Iya, Pak Edi Pratowo. Terus apa itu? Iya, di situ langsung Pak Wakil Gubernur memanggil Kepala Dinas Inspektorat Provinsi, memanggil Kepala Dinas Pemdes Provinsi. Nah, jadi yang menghadiri Kepala Dinas Inspektorat tersebut untuk Pemdes Provinsi yang menghadiri kabitnya beserta stafnya. Nah, terkait dengan permasalahan anggaran saya tentunya kan pasti ada pertanyaan, saya jelaskan apa adanya. Ya, karena di situ kurang lebih saya pertemuan saya sama Pak Wakil Gubernur 1 minggu tidak ada langkah-langkah lagi. Akhirnya ya saya mengambil langkah selanjutnya itu ke Jakarta. Ke Jakarta. Siapa Anda temuin di sana itu? Di Jakarta pertama yang saya temuin yaitu Dirjen Pemerintahan Desa. Ya, saya di situ menceritakan, berbagi. Ya, setelah itu saya disuruh membuat surat. Saya buat surat, saya antar. Ya, setelah itu saya ke DPR RI. Siapa Anda temuin di sana itu? Saya membuat surat juga ke komisi di bidang pemerintahan, komisi 2 kalau nggak salah, bidang pemerintahan. Setelah itu saya buat surat juga ke Istana Presiden. Ya, setelah itu ada balasan suratnya, misalnya yang di DPR tadi, terus sama yang ke Istana itu tadi ada balasan suratnya. Kalau untuk respon dari DPR RI tidak ada sama sekali. Begitu juga di Istana Presiden juga tidak ada. Begitu juga di Kemendagri juga, Dirjen Pemerintahan Desa juga tidak ada. Yang ada menghubung saya itu dari Kementerian Desanya. Oh, apa katanya itu? Dia menanyakan kronologisnya. Oke. Ya, saya buat kronologisnya. Ya,
saya sampaikan, saya ceritakan, dan juga sampai sekarang itu tidak ada tindak lanjutnya terkait dengan permasalahan ini. Demikian, Pak. Jadi kalau mendengar dari segala penjelasan saudara, baik Dinas PMD di sini kekeh dengan keputusannya. Artinya Anda di pencairan dana desa dan ADD di Desa Data Daerah itu dikarenakan Anda tidak membuat laporan RPJMD, terus APBDes, terus DO PKPS itu tadi ya. Ada 4 tadi itu ya. Nah, terus kalau gini kan semuanya dirugikan ya, masyarakat terutama. Yang pemerintah daerah pun artinya tidak mereka sih bisa menyelamatkan uang negara, tapi dari segi penyerapan anggaran juga mungkin jadi catatan itu. Anda kok kekeh sekali dengan sikap Anda, sepertinya tidak mau mengaktifkan lagi perangkat-perangkat Anda yang sudah Anda berhentikan itu kenapa? Ya, saya tentunya kan mungkin ini bagian dari karakter saya ya, itu yang pertama. Yang kedua, jabatan saya kan amanah dari suara masyarakat. Tentunya saya akan prioritaskan kepentingan masyarakat, orang banyak. Ya, jadi jika memang ada yang tidak sejalan dengan saya, tidak seiring dengan saya, tentunya kan saya punya hak prerogatif untuk itu. Nah, jadi saya akan mempertahankan keputusan saya sampai kapanpun. Ya, bahkan mungkin kemanapun saya siap. Makanya terkait dengan langkah-langkah dan hasil keputusan dari Dinas Sospemda melalui Pak Suparmi bahwa menyetop anggaran saya ulang kembali, saya sangat sedih, saya sangat sesali. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Iya, sebenarnya kalau memang saya salah, kan negara kita kan negara hukum ya, Pak ya. Ada petun, ada kejaksaan, ada pengadilan negeri. Kalau memang saya salah, proses saya secara hukum. Ini yang saya minta. Ini yang saya harapkan, proses saya secara hukum. Biar terbuka. Biar masyarakat melihat, menyaksikan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ini secara hukum diproses, tentunya kan ada pertanggungjawaban. Kalau memang saya salah, saya siap mengakui kesalahan saya dan saya siap dengan konsekuensinya. Bukan anggaran saya yang dipersulit, bukan anggaran saya yang di stop. Itu hak orang banyak. Kasihan hak orang banyak. Jadi saya teringat Undang-Undang 1945. Saya renungkan tadi malam ini. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang dari saya, sekarang bukan di muka bumi, penjajahan di Muara Tewe ini harus dihapuskan karena tidak adil lagi. Ya, inilah masyarakat saya dijajah. Dengan tidak adanya anggaran itu secara tidak langsung menjajah masyarakat saya karena kepentingan orang banyak di situ. Baik itu di bidang kesehatan, bidang pendidikan, di bidang sosial, sangat mengharapkan. Demikian, Pak. Bung tadi mengatakan artinya istilahnya kita buktikan, misalnya kalau Anda salah, Anda siap diperiksa oleh kejaksaan, kepolisian, gitu kan? Iya. Ya. Sebaliknya, kalau sikap Anda, saya tanya lagi sekali, mau nggak artinya dipetunkan atau apa? Karena Anda kan sudah dirugikan nih. Iya. Artinya warga Anda juga sudah dirugikan karena di stop tadi. Iya. Gimana? Ya, saya bilang kalau memang saya dipetut, saya siap. Dan itu memang yang saya harapkan. Karena untuk clearnya permasalahan ini harus melalui hukum. Maksud saya Anda yang mempetunkan mereka itu gimana? Tidak ada ranah saya ke situ. Saya sudah 2 kali saya kepetun. Malah saya ditolak. Pak, yang datang ke sini bukan Bapak. Yang datang ke kami ini adalah sekdesnya Bapak berhentikan. Itu yang datang ke kami, bukan Bapak. Iya. Oh gitu kah? Iya, saya ditolak 2 kali saya datang. Demikian. Saya ingin flashback ke belakang aja. Yang pekerjaan yang dilakukan di tahun 2022 itu, Anda kan membuat jalan desa Corigit itu, yang dikatakan oleh sekdesnya yang tidak menerima karena
tidak sesuai aturan. Yang mananya bagian yang dipermasalahkan itu tidak sesuai aturan itu yang mana? Kan Anda melanjutkan program yang menjabat terdahulu itu kepala desa siapa namanya, atau PJ atau siapa? PJ dari pegawai kecamatan. Oh. Ya. Apa yang mereka permasalahkan itu sehingga dituding pekerjaan Anda tidak sesuai ketentuan. Yang mananya itu? Ya, terima kasih. Untuk diketahui terkait dengan sebelum saya yang menjabat itu PJ kepala desa, ada pekerjaan yang belum tuntas. Belum tuntas. Ya, ya corijit jalan itu. Corijit jalan. Ya, corijit jalan itu bolong-bolong corijitnya. Ini jalan desa ya, jalan desa. Iya. Jalan lingkungan di desa. Iya, lingkungan desa. Jadi itulah yang saya tuntaskan, yang corijit yang bolong-bolong itu saya tutup, saya kerjakan semua. Ya, nah itu yang disampaikan dengan melalui panggilan Pak Camat bahwa mereka mengatakan saya tidak sesuai dengan aturan. Ya, padahal itu kan pekerjaan program PJ kepala desa, bukan program saya. Itu tahun berapa? Tahun 2022 itu. Enggak, pekerjaan yang dilakukan oleh PJ itu tahun 2022. Iya, program Terus dia. Anda dilantik Juli 2022 itu Anda melanjutkan untuk menambal yang bolong-bolong itu. Dan itu yang dikatakan tidak sesuai aturan. Iya. Sehingga sekdesnya tidak mau verifikasi. Iya. Kalau dipikirkan apalagi sebenarnya kan saya sudah berusaha berjuang untuk menyelesaikan menuntaskan pekerjaan PJ kepala desa yang sebelumnya, kan begitu. Iya, kalau memang betul-betul murni program saya 2023 ini baru murni program saya. Iya. Nah, terkait dengan saya tidak menyelesaikan RPJMdes, APBdes dan lain-lainnya, dan saya memberhentikan ya karena mereka tidak menyelesaikan, itu kan yang membuat kan bukan saya. Saya kan tahunya tanda tangan saja seperti RPJMdes, APBdes, RKPdes, saya tahunya di meja tanda tangan saja. Mereka bertanggung jawab aparat. Karena mereka tidak bertanggung jawab, makanya saya berhentikan. Padahal Anda sudah memerintahkan? Sudah memerintahkan. Itu demikian. Oke. Nah, ini nanti akan kita klarifikasi kembali kepada dinas terkait dan juga lainnya. Intinya inilah klarifikasi Anda terhadap diberhentikannya penyaluran dana DD dan ADD tahun 2023-2024 Desa Datainiroi. Mungkin sebelum kita tutup, sampaikan closing statement untuk pemirsa kita, apa yang Anda ingin sampaikan. Ya, terima kasih. Tentunya dengan perjalanan ini saya sangat memang inilah dinamika perjalanan jabatan saya sebagai kepala desa. Ya, dari sini saya bisa banyak belajar untuk langkah-langkah ke depannya terkait dengan problem-problem yang saya hadapi permasalahan ini. Saya sangat berharap kepada PJ Bupati Kabupaten Barito Utara untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Karena ini kan baru di bulan Juli, masih ada 5 bulan lagi. Jadi harapan saya kepada Pak Bupati bisa mengklirkan permasalahan ini supaya ada keadilan ya sesuai dengan 5 Pancasila kan gitu. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar sudah jelas melalui sumpah jabatan saya ikrarkan itu, saya minta keadilan untuk desa kami untuk bisa seperti desa-desa lainnya ya, dengan anggaran yang normal berjalan, begitu juga dengan sistem pemerintahan juga yang normal berjalan. Harapan saya juga begitu juga kepada tingkat provinsi, karena saya sudah melangkah ke sana. Saya juga berharap kepada Pak Gubernur ya Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini ya, begitu juga sampai pusat, yaitu melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa juga. Saya juga berharap bisa membantu menyelesaikan permasalahan desa kami. Karena apa? Karena saya sudah melangkah ke Jakarta, 2 kali saya ke Jakarta. Jadi saya sangat berharap untuk bisa mengklirkan supaya menjadi pelajaran untuk desa-desa lain ya, untuk kabupaten lain, provinsi-provinsi lain. Inilah saya sebagai kepala desa, saya berjuang untuk kepentingan masyarakat saya, orang banyak. Demikian, terima kasih. Oke, itulah tadi klarifikasi dari Kades Datainiroi Naik Marusaha yang
dana DD dan ADD-nya tahun 2023-2024 di stop oleh pemerintah Barito Utara. Kita kembali lagi ke narasumber-narasumber lain di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.